Ya genggong nagih janji, tapi kaki Semar netepi janji yang terjadi sekarang. Sehingga di mana banyak terjadi peristiwa yang kadang di luar nalar, daerah-daerah yang sebetulnya biasanya tidak pernah dijamah bencana sekarang mulai terjamah bencana. Seperti Nganjuk ini kan kejadian luar biasa kemarin, artinya banjir sampai longsor, tanggul jebol, itu kan memang juga di luar perkiraan. Terus di Sragen juga kemarin agak parah, kemarin bencananya Sragen itu, dan beberapa wilayah. Cuman kita nggak usah mengasumsikan itu perang gaib ya, aja lah sawangannya kok ya aneh-aneh, gaib barang kok perang ngoten lho. Jadi memang keadaan yang memaksa kita untuk kita kembali berpikir, kembali merefleksikan diri. Sakjane ono apa to kok sampai kejadian ini berangsur-angsur, bukannya malah semakin membaik, malah semakin parah. Siapa tahu memang yang namanya alam lagi mengajak kita untuk kembali pada tata kelola zaman mbah-mbah kita dulu. Artinya begini, tadi sempat saya singgung sedikit ketika saya ketemu dengan beberapa orang kementerian. Coba kenapa di Bali itu, saya yakin panjenengan semua pernah mendengar atau paling tidak pernah ke Bali atau gimana. Bali ini menjadi sebuah merek yang sangat populer di bangsa kita. Bahkan ketika saya ketemu orang asing pun tanya, apa kowe teko ndi? Aku teko Indonesia ki ndi? Saya bilang Bali. Itu bilang, oh iya saya tahu Bali, malah orang ngerti Indonesia. Itu cerita yang memang sering saya jumpai ketika saya ketemu orang-orang asing. Kalau ditanya where do you come from, saja from Indonesia, where is Indonesia, mesti ngono kuwi. Orang ngerti Indonesia, tapi begitu dibilang do you know Bali, yes I see. Nah itu kan lucu juga. Tapi memang Bali menjadi sebuah merek atau sebuah label yang sangat terkenal dalam dunia wisata internasional. Pertanyaannya, selain Bali menyuguhkan yang namanya sumber daya alamnya mulai dari pantai, hutan, tetapi kan yang paling membuat turis asing suka datang ke Bali adalah kebudayaannya. Nah, Bali adalah pencerminan, adalah penggambaran dari masyarakat Jawa zaman dulu. Tempo dulu Jawa ya seperti Bali itu, dimana setiap orang menggelar yang namanya puji bekti berupa canang sari, berupa sesaji-sesaji yang panjenengan lihat di Bali itu 100% made in Jawa. Bukan made in Bali, bukan orang Bali, 100% itu peninggalan Jawa. Jadi mulai yang membuat Banten apapun itu asal produknya dari Jawa. Karena Hindu yang ada di India tidak seperti Hindu yang ada di Bali, di mana ada yang namanya piodalan, otonan, tumpak landep, tumpak wayang, dan seterusnya. Itu adalah tradisi kita orang Jawa yang tetap dilestarikan di Bali. Nah, dampak secara ekonomi sebetulnya sangat-sangat besar kalau kita bilang sektor wisata. Tapi sebetulnya kalau kita mau menarik ke dalam, bahwa Indonesia dibekali kekayaan alam yang luar biasa, mulai daripada tanamannya, tumbuhannya, sampai lautnya. Ini harusnya menjadikan sebuah modul perekonomian. Maksudnya gimana?
sak melarat-melarate wong, sak mbambung-mbambunge wong, dodol kembang, dodol janur, dodol klapa isih urip. Tapi kalau sekarang dirubah menjadi negara teknologi atau negara industrial, ya modar. Contoh aja di Jawa seperti ini sekarang kemiskinannya luar biasa, kesenjangannya, ketimpangan sosialnya sangat-sangat tampak. Tapi di Bali itu kan kesenjangannya nggak nampak kalau jenengan lihat kalau main ke Bali. Antara si kaya dengan si miskin kan tidak begitu tampak sebetulnya di Bali itu. Ya tampak tapi tidak seperti kita lah. Artinya semiskin-miskinnya orang Bali itu jual bunga, jual janur, jual sesaji itu masih hidup. Nggak ngemis. Memang kalau kita lihat di Bali, pengemis itu sangat-sangat minim sekali berbeda. Jangankan orang ngemis sudah, tembel ban itu loh susah di Bali. Tanyakan bagi mereka yang sudah pernah kebanan. Ya Mas Klewo ya. Wis tau ngrekoso urung ning Bali? Isara. Di Bali itu jenengan cari tukang tembel ban susah. Betul. Pengamen pengemis itu sangat-sangat langka. Ya ada, bukan berarti tidak ada loh, ya ada. Tapi rata-rata adalah pendatang dari Jawa kalau jenengan mau selidiki itu. Nah, kenapa Bali seperti itu kok tidak menjadikan contoh bagi daerah yang lain? Artinya apa? Toh semiskin-miskinnya orang yang tidak punya lahan, tidak punya mata pencaharian, gul dodol kembang, dodol janur, dodol kelapa daksina, jual buah itu masih bisa hidup. Hubungannya apa sih? Hubungannya adalah sumber daya alam yang mendukung. Jadi kalau tidak percaya, monggo kapan-kapan ke penyeberangan Ketapang itu. Jenengan lihat. Saya itu pernah suatu saat itu hampir 3 jam atau berapa saya di pelabuhan penyeberangan itu kaya wong gendeng, gur lungguh rokokan itu tak delok. Wah, janur itu pikepan masuk ke Bali itu. 1 jam itu bisa 3 sampai 4 pikep. Lah, kalau untuk Bali aja seperti itu loh. Niku nek dikembangne ning Jawa dhewe kenapa sih sebetulnya? Iki kan nggo perputaran ekonomi yang luar biasa untuk orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya keahlian, tidak punya kepandaian. Lah ini kan sebetulnya leluhur kita sudah berpikir jauh ke depan. Bahwa tanpa kowe ngrekoso sakjane iso urip, kalau itu kamu lestarikan. Orang tetap mingsungsung bekti kepada leluhur dengan sarana bunga, dengan sarana janur, dengan mbah-mbahmu itu sudah melihat jauh ke depan. Dan tidak mungkin itu akan dilaksanakan di Amerika atau di Arab Saudi atau di Afghanistan maupun di Timur atau di Eropa, karena sana sulit seperti kita. Kita ini nandur apa wae sih cukul loh. Saya di rumah itu malah tak ancepke wedok subur makmur kok. Nah itu kan bisa menjadikan income bagi mereka yang tidak punya keahlian atau kepandaian. Harusnya begini. Nah, karena itu sudah dianggap sesuatu yang tabu, akhirnya di kita ini akhirnya kan hidupnya ngerkoso banget saiki. Ya mohon maaf, saya bukan menyalahkan bagi mereka yang kerja pabrik atau kerja apa itu. Tapi sekarang kan rata-rata anak sekolah begitu lulus kan yang dikejar pabrik. Untuk di wilayah saya loh, Pasuruan loh ya, kalau di luar Pasuruan saya nggak begitu bisa memastikan. Tapi di Pasuruan ini karena ada PIR, Pasuruan Industri Real Estate apa-apa wimbuh ramu dengan. Jadi bocah sekolah ini ndang lulus ndang kerja. Dan mentok buruh. Hanya sepersekian yang memiliki nasib baik, kadang karena kepandaiannya terus dikuliahkan sampai ke luar negeri dan tapi itu kan sepersekian dari kabegjane wong. Tapi yang pasti kita itu dididik menjadi buruh, saya lihat. Bahkan mohon maaf loh, sekarang itu ijazah S1 itu seperti ndak pati kanggo loh. Kalau di era tahun 80 90-an S1 ki wah guaya ngono kuwi. Nanti Iwan Fals nyiptakno lagu Sarjana Muda. Biyen enek bilang. Eling ku enek ngono. Nggih.
sarjana muda membawa ijazah kemana-mana dan itu lagu Iwan Fals biyen. Lah sekarang S1 aja seperti tidak pakai kok sekarang. Ijazah S1 itu. Makanya kan dengan adanya corona kelihatannya kita dipaksa untuk menjadi ekonomi kreatif. Mau tidak mau. Karena banyak pengurangan pegawai, banyak merumahkan itu terus tiba-tiba pinter gitu aja lah ana sing dodolan mobilnya ning pinggir dalan sego bungkusan dan tetek bengek itu kan koyok-koyok dipaksa oleh keadaan. Tiba-tiba Pak Sugeng terus gawe kolam lele barang padahal ya ora tau mudeng kuwi asline. Blas. Terus nekat terus anu lele wae. Lah ini kan perlu kita pikirkan secara lebih mendalam bahwa ternyata leluhurmu sudah jauh ke depan dalam merencanakan kehidupan secara berkesinambungan. Bisa dilihat seperti di Bali. Tapi ya saya nggak bisa menyalahkan penuh karena apa? Keraton sebagai sumber kebudayaan, sebagai pusat kebudayaan Solo wae kaya ngono kuwi saiki. Ker karepe dhewe nganti keraton ora terawat wah jan. Apa enake keraton kuwi digolekne investor ngono ya. Kondi ngono lho. Terus rajane kok outsourcing ya. Yang Raja Jawa kaya ngono ki bisa. Ini menjadi cara kita untuk ayolah kita buktikan bahwa orang Jawa bisa lebih mapan, bisa lebih makmur daripada mereka yang bukan Jawa. Bukan sebagai kompetisi atau kita membuka persaingan, tapi menjadi contoh bagi yang lain. Niatnya ngono, aja diniati nggae kompetitor. Ku nyatane aku ngene luwih sukses aja. Ndak malah jadi tukaran. Tapi jenengan praktekkan dengan penjiwaan yang lahir batin, ayo tak suguh. Ayo tak saya. Logikanya begini aja. Mungkin yang sering kesini pernah dengar apa yang saya sampaikan. Orang Jawa punya wewaton atau punya semacam paribahasa bahwa wong tuwa ki pangeran katon. Sehingga dari bapak ibumu sampai ke atas itu adalah pangeran katonmu. Lah kalau orang Jawa punya wewaler bahwa wong tua itu pangeran katon, berarti mengisyaratkan nek kowe pengen ketemu pangeran sing ora katon, sing katon ki bekten ana dhisik. Yang terlihat ini kamu ingat dulu. Kalau sudah sedo ya dikirimi puji bekti. Sehingga kamu lebih mudah menemukan pangeran sing ora katon. Ibaratnya begini saja, pangeran ora katon ini adalah presiden. Pangeran Katon ini adalah staf-stafnya sampai menterinya. Mungkin gak sama nemoni Jokowi terus tiba-tiba langsung moro mak cekaki. Meneh nek modele kaya glewu ngono. Ora usah nemoni presiden wis dikecam kok kuwi ya. Tuku rokok wis ora dipercaya kok meneh arep ketemu presiden. Lha kok itu ya. Tapi kalau yang bawa mungkin seorang menteri atau orang terdekat presiden sing digawa glewu ngono paling gur loh ngono tok. Tapi kan aksesnya mudah. Sama halnya jenengan nek pengen ketemu Gusti sejati ya mbok tulung pangeran katon sing ana iki dirumati. Dan itu akan lebih mempermudah jenengan ketemu karena ibaratnya begini wong dia berbakti kok sama leluhurnya sama orang tuanya sehingga Tuhan juga membuka pintu sebesar-besarnya untuk kita pinanggih kelawan Gusti. Masalahnya kadang kita ini dengan leluhur kita sendiri aja tidak mencintai. Perlunya menghadirkan cinta pada setiap kehidupan itu kan begitu. Aja gur ngerti nek bapakku ki asale teko kene, ibuku teko kene, ning kudu ngerti temen. Termasuk dalam hal pekerjaan dan keseharian memang kita harus mencintai luar dalam. Jangan hanya pasangan kita yang kita cintai luar dalam, nek pekerjaan pun kalau perlu begitu. Nah itulah yang membuat kenapa dunia barat terutama dalam hal pengetahuan sangat-sangat diutamakan. Karena akhirnya dengan pengetahuan itu kita akan mendapat banyak kemudahan. Wis tau sampean percaya dengan saya, mbah-mbahmu itu bukan orang bodoh, tapi mbah-mbahmu itu orangnya berpengetahuan luar biasa. Tidak hanya berhenti pada yang namanya spiritual. Spiritual adalah penunjang kita untuk mendapatkan pengetahuan
intelektual. Karena seseorang memikirkan, contoh aja memikirkan rumus atau memikirkan kayak Pak Didik wi gawe apa kuwi program. Kalau dituntun sama spiritual itu akan lebih cepat daripada orang yang memang sepenuhnya mengandalkan otak. Seperti Pak Wiji itu. Ora tahu sekolah farmasi terus njur iso gawe jamu teng apa jamu teng iki jare teng we oh aku yo bingung lho nek jamu teng we barang apa mateng dhewe aku ya. Nah itulah yang saya maksudkan bahwa ternyata spiritual, khasanah spiritual itu memiliki informasi seluas-luasnya kepada semesta. Kelihatannya kita harus kembali ke ajaran leluhur kita. Dengan penuh mencintai, ya mencintai leluhur, ya mencintai pengetahuannya, ya mencintai cara hidupnya. Sehingga bisa membawa kita pada kemajuan dan kemakmuran. Lha kaya ngene iki mau tak takoni jane milamyen asale kondi sincuan apa dudu ora ngerti iki berarti ya ora mencintai pekerjaan to sakjane iki. Mencintai dalam. Kur mencintai duitnya lho. Kan ya lucu sakjane. Menikmati uangnya. Loh iya, kita harusnya memang inilah yang saya ingin tanamkan ke panjenengan bahwa yang namanya pekerjaan itu cinta ono. Cintailah luar dalam. Jadi kamu lebih akan menemukan ruhnya, jiwanya. Sering yang saya contohkan aja nyalahke Pak Mantep saiki ngono duwite akeh. Tapi beliau sangat mencintai wayang, Mas. Sampai nek perlu turu ki ngeloni wayang kok. Sehingga memang betul-betul pekerjaan itu menjadi sebuah cinta dan akhirnya kamu bekerja dengan bahagia tapi untuk duit. Coba kenapa jenengan bandingkan ya orang barat ketika mencintai pekerjaannya itu sangat detail. Seorang yang jual kopi di barat itu dia akan berpikir bahwa kopi itu seperti apa. Kopi itu jenisnya apa. Proses pengolahannya yang paling sempurna seperti apa, dari rumpun famili apa sih kopi itu dipikirkan sampai ngono kuwi nek wong barat yang sekarang loh ya. Tapi kenapa kita tidak? Padahal kalau dipikir cara berpikirnya orang barat dengan cara berpikir leluhur mungkin ana sak pucuke kuku. Mereka hanya pandai dalam mencari data, tapi mbah-mbahmu dalam pengolahan data malah masuk pada sanepan dan filosofi. Coba seperti ini. Jarik Wahyu Temurun. Ngopo kok Jarik Wahyu Temurun itu harus ada burungnya ya? Kenapa kok harus ada ayamnya ya? Kenapa yang namanya Sido Mukti, Sido Luhur, Sido Mulya harus begini ya? Mereka memberikan yang namanya sanepan, mereka memberikan yang namanya penggambaran, pengetahuan berbasis keindahan begini. Jadi pengetahuan dikemas menjadi suatu keindahan. Bukan sekedar nek diajari siji tambah siji loro tambah loro papat itu tidak. Tapi pengetahuan itu dikemas dengan yang namanya kebudayaan, pengetahuan dikemas dengan etika plus estetika. Bukan hanya etika tapi ada estetikanya. Bukan hanya sebuah nilai tapi ada keindahan. Ketika nilai dan keindahan itu digabungkan makanya akan menjadi suatu keluhuran. Nilai-nilai luhur. Nah, kelihatannya kita sudah lupa apa itu keluhuran. Ngertine nek luhur ki leluhur ngono ta. Watu kayu, wah ki leluhure dhewe. Lho salahmu dhewe nek wong ngarane kowe nyembah watu ya aja nyalahke sapa-sapa. Atau nyembah kayu. Iki leluhurmu. Artinya apa sih bahwa leluhurmu memberikan pesan moral dari pohon, dari batu, dari candi. Dudu watu candi terus kayu gede iki leluhurmu dudu. Ora enek wong lain metu procot teko watu apa teko kayu. Nek watu enak Mas Sunggokong Mas. Sunggokong lain teko watu. Yo, kok
begitu lah, maksud saya begitu. Kita mampu tidak menggali informasi sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya dari semesta ini. Nah, harapan saya itu hanya bisa dicapai dengan penuh rasa cinta, mencintai apa yang ada dalam kehidupanmu, seperti dawuhnya Soekarno dalam beberapa bukunya, mencintai kehidupan. Nah, kalau kehidupan itu kan luas sekali, ya uripe menungso, ya uripe kewan, ya uripe tumbuhan. Jangan mengaplikasikan mencintai seperti Mas Admin dan Mas Nur. Yang dicintai adalah kaum balonis. Guyon mari. Antre. Podo. Jadi mengaplikasikan cinta itu pada tempatnya, maksud saya begitu. Aja nek terus gendaan wae mencintai tenanan, tapi yo nek iso pekerjaan cintailah seperti kamu mencintai gendaanmu ngono. Sesuk gawe status WA. Status ya buanglah cinta pada tempatnya. Wah, Sebenarnya tempat cinta itu apa kalau Dewi itu banyak ada.